Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulid Rahmat Pangeran akan mempresentasikan penggunaan aplikasi kasir yaitu self-service di Hot West Chicken Makassar. Adapun latar belakang itu, aplikasi ini dibangun untuk mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan fitur otomatisasi, aplikasi ini membantu pencatatan penjualan, manajemen stok, laporan keuangan, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, aplikasi kasir ini juga meminimalkan kecurangan dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui proses transaksi yang lebih cepat dan akurat. Adapun perbandingan aplikasi kasir yang manual dengan yang self-service itu dalam aspek kecepatan layanan. Dalam self-service itu kecepatan layanannya itu cepat, yaitu pelanggan langsung memesan tanpa menunggu kasir. Sedangkan pada yang manual bisa lebih lambat jika antrian panjang atau kasir mengalami keterlambatan. Dalam aspek akurasi pesanan, yaitu dalam self-service itu tinggi, yaitu pelanggan langsung memilih menu makanan mereka sendiri tanpa perantara. Sedangkan pada manual itu bisa terjadi kesalahan karena kesalahpahaman antara pelanggan dan kasir. Aspek selling dan promo, yaitu dalam self-service itu bisa otomatis menampilkan rekomendasi menu tambahan ataupun diskon yang sedang berlaku saat itu. Pada manual itu tergantung kemampuan kasir dalam menawarkan promo kepada pelanggan. Terakhir itu dalam aspek metode pembayaran. Dalam self-service itu kita menggunakan sistem digital seperti e-wallet, kartu kredit ataupun kris. Sedangkan pada kasir manual itu kita masih menggunakan secara tunai dan menggunakan digital juga, sehingga berisiko terjadi kesalahan dan kecurangan. Adapun cara kerja kasir manual, yang pertama itu pelanggan datang dan mengantri. Selanjutnya pelanggan memesan makanan. Selanjutnya kasir menginput makanan di sistem. Jika ada pertanyaan, kasir dapat merekomendasikan atau menjelaskan menu. Selanjutnya kasir menghitung total pesanan. Selanjutnya pelanggan membayar dengan tunai, kartu debit ataupun e-wallet. Jika menggunakan uang tunai, kasir memberikan kembalian jika diperlukan. Setelah itu pembayaran selesai, kasir mengirimkan pesanan ke dapur. Selanjutnya pelanggan menunggu pesanan mereka diproses, dan yang terakhir itu setelah makanan siap, pelanggan dipanggil untuk mengambilnya. Adapun cara kerja kasir self-service itu, yang pertama pelanggan memilih menu melalui layar interaktif. Yang kedua menyesuaikan pesanan, yaitu misalnya memilih tambahan menu ataupun menghapus bahan tertentu. Selanjutnya melakukan pembayaran dengan menggunakan metode digital seperti e-wallet, kartu debit ataupun kredit ataupun kris. Selanjutnya pesanan langsung masuk ke dapur tanpa perantara kasir. Dan yang terakhir itu pelanggan menunggu pesanan selesai untuk diambil ataupun diantar. Adapun data yang dibutuhkan itu, yang pertama data produk. Data produk ini kita ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori paket, yaitu paket nasi dan ayam. Dapat dilihat di samping. Ada macam-macam produk seperti cili balado, Nashville, hot gulai, geprek, crispy ataupun spicy. Adapun pilihan kategori itu di a la carte. A la carte di sini cuman ayam saja tanpa nasi. Dengan produknya itu ada cili balado, Nashville, hot gulai, geprek, crispy dan spicy. Dan potongannya ini juga ada berbagai potongan, yaitu ada potongan dada, paha atas, sayap ataupun paha bawah dengan harga yang berbeda-beda. Di
Di sini ada juga bagian kategori add-on seperti tambahan add booster, triple ataupun cheese mie. Adapun kategori snack di sini ada berbagai macam ya, seperti burger, nugget, fried skin ataupun kentang seperti cheese friend. Adapun kategori promo di sini seperti yang paket family, paket happy deals A dan sampai D, ada juga hot bucket. Selanjutnya ada kategori milk seperti durian milk, banana ataupun coklat. Di sini minumannya ada juga air mineral, dan adapun kategori soda seperti soda cola, dan terakhir itu kategori iced tea seperti big iced tea dengan harga yang berbagai macam. Selain itu adapun data yang dibutuhkan seperti data transaksi seperti ID, waktu, produk, total, dan metode pembayaran. Data yang dibutuhkan yang lain itu seperti data pelanggan, yaitu nama pelanggan, nomor pesanan ataupun riwayat pembelian, dan yang terakhir itu data laporan. Data laporan seperti penjualan, produk terlaris ataupun keuntungan. Terakhir di sini ada bagian flowchart. Saya akan menjelaskan bagian flowchart ini dimulai dari pelanggan datang, selanjutnya pelanggan memilih metode makanan seperti jika ingin makan di tempat itu dia memilih dine in, jika ingin bungkus itu dia memilih take away. Setelah itu dia memilih menu. Setelah memilih menu itu memastikan lagi pesanan yang telah dipesan agar pesanan sesuai dengan keinginan customer. Jika sesuai, kita akan melanjutkannya. Jika tidak, itu kita akan kembali pada pilihan menu. Jika pesanan sesuai itu, kita akan memilih metode pembayaran. Di sini ada 3 metode pembayaran seperti debit, e-wallet ataupun kris. Setelah itu, jika setelah memilih metode pembayaran itu, misalkan di kris ini, jika transaksi berhasil, saldo akan terpotong, dan setelah itu struk akan tercetak. Setelah struk itu tercetak, flowchart ini akan selesai seperti itu. Begitu juga dengan e-wallet. Jika memilih e-wallet, setelah transaksi berhasil itu saldo akan terpotong dan dilanjutkan struk akan tercetak dan selesai. Begitu juga dengan debit. Jika transaksi sesuai, transaksi telah berhasil, saldo akan terpotong dan struk akan tercetak dan selesai. Sekian dari saya penjelasan mengenai aplikasi kasir self service. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.